Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Diva. Sebelumnya aku udah pernah buat video tentang tutorial gimana caranya mengurus SKTT atau surat keterangan tempat tinggal buat WNA. Tapi di video kali ini aku pengen memaparkan persyaratan-persyaratan secara umum, bukan cuma buat yang seperti itu kasusnya seperti aku, tapi juga buat WNA yang sponsornya perusahaan. Karena waktu kemarin aku ngurus ke Disdukcapil ngurus SKTT, mereka itu ngasih lembaran ke aku persyaratan-persyaratan apa aja sih yang harus diserahin kalau mengurus SKTT. Jadi di video ini aku pengen sharing sama kalian yang aku dapetin dari Disdukcapil. Catatan, ini dari Disdukcapil domisili suami aku ya. Jadi bisa jadi kalau kita tinggalnya di domisili berbeda, ada sedikit banyak perbedaan. Jadi sebaiknya kalian pastikan dulu ke Disdukcapil kalian masing-masing. Sebelum kita mulai ke cara mengurus SKTT, kita pahamin dulu apa sih SKTT itu. SKTT itu teman-teman adalah surat keterangan tempat tinggal atau jatuhnya kayak surat domisili ya namanya. Kan kalau kita sebagai WNI kita punya KTP ya, kartu tanda penduduk. Di situ ada NIK kita, alamat kita, pekerjaan dan lain-lain. Kalau WNA kan terutama yang izin tinggalnya masih ITAS, itu kan gak punya KTP. Oke, punya izin tinggal, tapi itu kan dari tingkat imigrasinya ya. Nah, buat WNA, baiknya WNA itu mengurus yang namanya SKTT ini. Kenapa? Karena di SKTT itu guys, WNA itu dapat NIK juga loh. Aku juga baru tahu ya. Dan di situ ada alamatnya dan lain sebagainya. Dokumen penting lah menurut aku. Karena yang aku baca juga dari salah satu, aku lupa yang aku bahas sebelumnya, aku pernah sih aku bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek ya, bahwa ada peraturan yang dimana kalau WNA itu datang ke Indonesia maksimal 2 minggu ya, dia udah harus lapor bikin SKTT. Pertama-tama kita siapin dulu dong dokumen-dokumen yang harus kita serahin ke Disdukcapil. Persyaratannya apa aja? Jadi di sini aku bagi jadi 2 jenis ya. Karena dari Disdukcapilnya juga 2 jenis. Pertama, kalau sponsor WNA itu istri atau suami WNI. Tapi ini bisa lah kita anggap sebagai kalau WNA itu sponsornya individu atau perorangan. Dan yang kedua, kalau WNA sponsornya ini perusahaan. Kalau sponsornya itu perseorangan atau individu, pertama, serahin surat permohonan dari sponsor. Misalkan kayak aku kan sponsor perorangan buat suami WNA aku. Jadi ke Disdukcapil ini serahin surat permohonan. Isinya itu bahwa kita sebagai sponsor ini ya memohonlah supaya WNA kita dibuatkan SKTT. Waktu itu aku buat sendiri, aku ketik sendiri suratnya. Jadi kalian bisa lihat contohnya itu seperti ini. Tapi waktu itu ketika aku ke Disdukcapil, aku juga diminta isi formulir. Mungkin di beberapa Disdukcapil lain jatuhnya kalau sudah buat isi form gak perlu buat surat permohonan lagi. Tapi kalian bisa pastiin ya. Kalau aku sih kemarin serahin dua-duanya, surat permohonan dan juga formulir. Nah, formulir ini gimana dapetnya nanti di sana di Disdukcapil ya. Yang kedua, fotokopi paspor dan visa WNA. Jelas ya ini mah. Yang ketiga, fotokopi kitas atau kitab. Kitas atau kitab itu izin tinggal WNA-nya ya dari imigrasi. Kalau ITAS itu izin tinggal terbatas, ITAP izin tinggal tetap. Kalau kalian masih bingung tentang ITAS, ITAP, kitas, bisa tonton video aku sebelumnya karena udah pernah aku bahas. Selanjutnya fotokopi surat nikah buat WNA yang nikah dengan WNI, lampirkan juga surat nikah atau buku nikahnya ya. Selanjutnya fotokopi KTP si penjaminnya. Misalkan kayak suami aku penjaminnya kan aku istri WNI, berarti serahin fotokopi KTP aku. Selanjutnya fotokopi KK atau kartu keluarga. WNA itu bisa masuk KK kalau izin tinggalnya udah izin tinggal tetap guys. Kalau WNA-nya itu masih izin tinggal terbatas, itu kan nggak bisa masuk KK, jadi nggak usah lampirkan KK. Tapi kalau aku kemarin, aku melampirkan KK aku, dimana aku ini kepala keluarga, isinya aku doang gitu, aku serahin aja. Selanjutnya pas foto 4x6, 2 lembar. Waktu aku kemarin tidak dikasih tahu backgroundnya warna apa, jadi aku serahin aja, yang penting berwarna. Selanjutnya surat kuasa jika dikuasakan. Selanjutnya yang terakhir SKPOA dari Disdukcapil asal jika WNA-nya itu pindahan. Misalkan ada WNA yang sebelumnya udah pernah ke Indonesia dan tinggal di kota B, misalkan di alamatnya beda dengan sekarang, dan udah pernah ngurus SKTT di alamat sebelumnya. Nah, kalau begitu kasusnya, jangan lupa kalian harus urus dulu SKPOA, yaitu surat keterangan pindah orang asing ke Disdukcapil sebelumnya. Buat lebih detailnya, kalian tonton video aku karena aku udah pernah bahas. Tapi buat WNA kalian yang memang pertama kali ke Indonesia, pertama kali tinggal di Indonesia, nggak usah serahin, nggak usah urus dokumen ini karena memang belum tercatat di Disdukcapil sebelumnya.
Oke, kita lanjut kalau sponsornya perusahaan gimana. Pertama, persyaratannya adalah surat permohonan sponsor. Jadi formatnya sama seperti yang tadi aku tunjukin, tinggal ganti detail aja ya. Yang kedua, fotokopi paspor dan visa si WNA. Jelas? Selanjutnya fotokopi kitas atau kitab WNA. Ini juga jelas ya, izin tinggal si WNA ini kita lampirkan juga. Selanjutnya fotokopi RPTKA dari Disnaker atau NIB untuk investor. Jadi serahkan juga fotokopi RPTKA yaitu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Dinas Tenaga Kerja atau nomor induk berusaha untuk investor ya. Selanjutnya pas foto 4x6 2 lembar. Mungkin bisa pastiin ke Disdukcapil masing-masing apakah ada warna background khusus atau seperti apa. Kalau aku tidak ada, yang penting serahin pas fotonya berwarna. Selanjutnya surat kuasa jika dikuasakan, jelas ya. Yang terakhir SKPOA dari Disdukcapil asal jika WNA adalah pindahan. Sama seperti yang aku sebut tadi, kalau WNA ini sebelumnya sudah pernah tinggal di Indonesia dan domisilinya berbeda dengan sekarang dan juga sudah tercatat di Disdukcapil lain, itu urus dulu yang namanya surat pindah. Itu bisa cek video aku ya, baru aku bahas. Kalau dokumen-dokumen ini sudah kalian siapkan, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah datang aja ke Disdukcapil domisili WNA. Kucing aku, that's meet people. Ini dulu guys, ini nih yang dari tadi ngegangguin ya. Oke. Aduh, datang ke Disdukcapil, bilang aja mau ngurus SKTT, surat keterangan tempat tinggal, terus serahin dokumen-dokumen tersebut. Dan kalau aku kemarin diminta tulis nomor HP aku supaya kalau sudah selesai aku dihubungi. Jadi aku serahin dokumen, aku taruh nomor aku, dan sekitar seminggu SKTT-nya itu jadi. Dan aku kira kalau sudah selesai itu aku harus datang lagi ke Disdukcapil, tapi ternyata aku cuma dikirim PDF aja, jadi aku nggak usah ke Disdukcapil lagi. Ya udah, jadinya aku download PDF-nya, aku print, dan aku minta suami WN aku tanda tangan. Udah deh, nanti isinya seperti ini ya, isi SKTT itu. Ada nama WNA, NIK-nya, detail-detail WNA tersebut. Dan ini juga sama seperti STM, berlakunya itu sesuai izin tinggal WNA. Kalau izin tinggalnya 2 tahun, berarti SKTT ini berlaku 2 tahun. Kalau nanti mau perpanjangan, ya itu tinggal datang lagi ke Disdukcapil melapor ya. Tentunya ketika izin tinggalnya juga sudah diperpanjang. Kalau pengalaman aku ngurus SKTT ini juga tidak memakan biaya apapun. Kalau kedepannya kalian pengen perpanjang nanti, jangan lupa bawa SKTT ini, SKTT yang lama ya. Untuk syarat-syarat lainnya sama seperti yang aku jelasin sebelumnya. Oke teman-teman, thank you so much udah nonton video aku. Jangan lupa share ke teman-teman lain yang menurut kalian membutuhkan. Semoga video aku selalu membantu kalian ya. Kita ketemu lagi next time. Assalamualaikum.